Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ringkasan kitab Nasihatil Nisa, nasihat untuk para wanita, karya Asy-Syaikha Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Pada pembahasan Nasihatil Nisa ini kita masih dalam bab yang pertama seputar masalah al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu 'alal waqt. Dorongan untuk senantiasa ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Dan metode kita sudah kita uraikan, kita tidak baca semua kata per kata dari uraian Syekh di sini ya. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan masalah muhasabatu an-nafs. Ya. Menghisab diri. Tapi belum sudah diterangkan di antara bentuk muhasabah pada diri itu seorang dia senantiasa menggiatkan dari amalan-amalan soleh. Ya, itu kalau dia lihat dirinya ada kekurangan pada kewajiban-kewajiban, maka dia giatkan dirinya. Dia lawan jiwanya untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan berada di atas amalan-amalan yang soleh. Apa yang dia tahu, yang dia sudah pelajari, dia amalkan. Nah, kemudian dari bentuk muhasabah juga, seorang dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk muhasabah juga sudah diterangkan, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak zikir-zikir dalam keseharian ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu banyak zikir. Ada zikir yang wajib, ada yang sunnah. Dan ada yang merupakan benteng-benteng ya, penjaga dari gangguan syaitan. Ya, makanya dari zikir-zikir itu dipelajari ya, dihafalkan sedikit demi sedikit. Dan kemudian dari bentuk muhasabah juga dia banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, jiwa yang tenang dan dijauhkan dari jiwa-jiwa yang jelek yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Baik, berikutnya beliau terangkan di sini dari kelanjutan pembahasan tentang masalah nikmat kesehatan. Ya, walaupun ini masalah nikmat kesehatan sudah disinggung oleh beliau ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya dari bab yang pertama ini. Nah, tapi beliau di sini mulai merinci dari nikmat kesehatan tersebut. Kata Syekh, "Wasihhatu la tadum, wala budda ayaqubaha sukmun, walau lam yakun illa kabirasin fa inna kabirasin yu'aku 'anil 'amali bisababi syaykhukhah
allati qad halat bihi. Ya, kata Syekh, kesehatan itu tidaklah terus-menerus ada pada seorang, maka diikuti selalu oleh sukmun. Ya, sukmun ini sakit ya. Nah, jadi ada sehat, ada sakit. Tidak ada orang yang sehat terus. Pasti di suatu hari dari hari-hari kehidupannya dia sakit. Nah, andai kata misalnya dia sehat terus, ya, maka pasti dia akan dapatkan masa tua. Nah, itu kata beliau, walau lam yakun illa kabiras sin, fa inna kabiras sin yu'aqu 'anil amal. Ya. Andai kata tidak ada rasa sakit dia dapatkan dalam kehidupan kecuali tuanya umur itu, maka ketuaan umur itu sudah menghambat, ya, menghalangi dari beramal. Mungkin karena sebab asyaikhuha, ya, karena sebab dia sudah menua. Nah, yang itu pasti akan datang dengannya. Beliau bawakan 2 bait syair di situ yang sangat indah. Kata beliau, yasurul fata tulus salamati wal baqa, kaifa tara tulus salamati yaf'alu, yaruddul fata ba'da tadalin wasihatin, yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu. Kata beliau, fasihhatu tu'inul muwaffaq ala syu'uni dinihi wa dunyahu. Wa qad qala as-Siddiq Abu Bakrin radhiyallahu anhu kama inda Ibnu Majah bisanadin hasan. Sallallahu al-mu'afa fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairun minal mu'afa. Ya. Kesehatan itu kata beliau akan menolong orang yang diberi taufik pada perkara agamanya dan perkara dunianya. Dan telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu, itu diterangkan dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata beliau, sallallahu al-mu'afa, mintalah kepada Allah al-mu'afa, ya, kesehatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairun minal mu'afa. Karena tidaklah seorang itu diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan, maksudnya setelah dia punya ilmu, dia punya agama, maka nikmat yang terbaik setelahnya itu adalah kesehatan. Adalah apa? Kesehatan. Ya, kita bisa ta'lim sekarang misalnya kan, itu kan karena ada kesehatan. Di antara dari hal yang menunjang hal itu. Ya, jadi kalau dia sakit kan tidak mungkin dia hadir di majelis ta'lim. Dia duduk di majelis ilmu misalnya. Ya. Maka ini dari nikmat yang harusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ucapan-ucapannya dari para ulama. Maksudnya nikmat kesehatan itu mengalahkan nikmat orang yang punya harta yang banyak. Ya, ada zikir-zikir ya dibaca kan di pagi dan petang itu. Doa meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu al-afiyah, kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya, itu antara zikir ya dibaca. Maka Abu Bakar Siddiq di situ berkata, mintalah kepada Allah kesehatan. Karena tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan, dia punya agama, punya ilmu yang lebih baik daripada apa? Kesehatan ini. Nah, itu nikmat yang berharga setelah nikmat agama. Dan kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu tidak bisa kita menghinganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita hanyalah bisa apa? Bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut. Ya.
Dipahami ya? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Jadi antaranya nikmat kesehatan ini, kalau dia bersyukur diberi kesehatan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut, akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang membuat seorang itu bisa tetap sehat. Ya, walaupun dimaklumi kan, kadang kalau kita bicara sama ahli kesehatan, mungkin diarahkan kepada makanan, mungkin kepada olahraga. Ya, tapi ada hal-hal yang lain kadang yang tidak disinggung. Ya, dari perkara agama misalnya. Karena ketaatan itu, amalan-amalan soleh, itu dari sebab-sebab kesehatan. Ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari sifat pikun di hari tuanya misalnya kan. Terlihat di para ulama ya, umur 80, 90 itu tidak pikun. Diberi kesehatan oleh Allah karena dia menjaga syariat. Beda dengan orang-orang yang tidak belajar. Mungkin umur 60, 70 sudah banyak lupanya. Kalau dia misalnya dari orang-orang yang berilmu, itu dijaga oleh Allah. Sampai dia meninggal, tetap dia berada di atas ketaatan, di atas ilmu. Di saat sakaratul maut saja dia masih ingat ilmu. Ya, dia ingat sanad-sanad hadis. Nah, dia baca sanadnya dari gurunya sampai ke Nabi SAW. Ada yang di pembaringan, dia masih ingat hadis yang lemah. Dia suruh muridnya tuliskan di buku-buku begitu. Ini sudah sakaratul maut. Jadi seperti itu ya para ulama, orang-orang yang berilmu, diberi kesehatan oleh Allah. Nah, karena mereka juga senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis yang sering kita dengarkan ya, dari nasihat Nabi SAW kepada Ibn Abbas, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ya, dia jaga agama Allah. Nah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian, dikuatkan dia. Walaupun kadang di sebagian kondisi keadaan dia sakit, ada hikmah dan pelajaran. Ya, mungkin sebagai penggugur dosa-dosanya, sebab dia angkat derajatnya di sisi Allah, dan seterusnya dari hikmah. Nih, dipahami ya. Makin dari uraian-uraian ya tentang nikmat kesehatan itu. Oleh karena itu di situ beliau terangkan lagi sebagian dari pembahasan. Tidaklah seorang manusia yang bertakwa dia terlantarkan misalnya waktunya dan kesehatannya, dan dia tidak menggunakannya, kecuali pasti dia akan menyesal. Ya, dia pasti akan merasa rugi, bersedih, dan dia menangis. Baik. Adapun orang yang berbahagia, maka dia jadikan ibrah pelajaran yang ada dalam kehidupan itu. Melewati waktu-waktunya, ya, kesehatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kata beliau, waktu luang itu akan dicabut. Mungkin hari ini, mungkin besok. Beliau bahkan hadis dari hadis Abu Hurairah, di mana kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini Nabi gambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita, membuat buta. Ya, sampai kata Nabi, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Kadang ada seorang di waktu subuh, di waktu pagi dia beriman, di sore hari dia kafir.
Ya, ada juga sebaliknya seperti itu. Di waktu sore dia beriman, tapi di waktu pagi dia sudah apa? Sudah kafir. Dan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan bagian sedikit dari dunia. Ya, padahal dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka kata beliau di situ di akhir dari pembahasan, kata beliau, wa kana min tawjihatil walid rahimahullah ijtahidu qabla an ta'tiyakum as-sawarif. Ya, dan di antara dari taujihat dari wejangan-wejangan ayah beliau yaitu Syekh Muqbil rahimahullah taala, ya, kata beliau, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, ya, sebelum datang kepada kalian as-sawarif. Sawarif itu jamak dari kata sarif. Sarif artinya yang memalingkan, hal-hal yang memalingkan dalam kehidupan itu banyak. Jadi selagi dia belum sibuk misalnya, ya, dia punya waktu, ada kesehatan, dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, digunakan dengan baik. Itu bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera dulu dari akhir majelis untuk sesi yang pertama dari kitab Nasihatul Nisa. Dan kita masuk di sesi yang kedua sekarang seputar pembahasan ta'zim al-ilm. Dan kita baca satu simpul lagi dari pembahasannya. Ya, di halaman 35 ya di kitab aslinya. Adapun di terjemahan di situ di halaman 50. Ya, kita sekarang masuk di simpul yang ke-12 ya. Dari pembahasan ta'zim al-ilm ini. Simpul yang ke-11 sudah kita bahas ya, tentang masalah muru'ah. Ya, menjaga muru'ah dalam ilmu. Dalilnya apa? Diterangkan kemarin ya, sudah kita baca surah Al-A'raf. Ya, itu dibawakan oleh Syekh, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, ambillah rasa maaf, perintahlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Pada ayat ini terdapat padanya muru'ah, ya, keindahan adab dan akhlak yang mulia. Adapun muru'ah pada lafaz khudil afwa, ambillah rasa maaf. Ya, itu dari contoh ya, seorang yang punya muru'ah. Ketika ada orang salah sama dia maafkan saja. Tidak usah terlalu dipikir-pikir. Karena kalau dia simpan-simpan jadi dendam misalnya, itu bukan sifat orang yang berilmu. Ya, itu aja yang dia pikir. Dia maafkan orang agar dia bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Bahkan para ulama itu kadang memaafkan orang-orang yang punya salah sebelum orang itu minta maaf sama dia misalnya. Dia sudah maafkan semuanya supaya dia tidak terlalu banyak pikir, ya, menjadi beban dalam kehidupan. Itu contoh ya dari sifat orang yang punya apa? Muru'ah dalam ilmu. Nah, adapun contoh untuk orang yang punya adab yang indah pada lafaz ayat wa'mur bil 'urfi, diperintah kepada hal yang baik. Dan contoh akhlak yang mulia yaitu ketika dia wa'rid 'anil jahilin, dia berpaling dari orang-orang yang apa? Yang jahil. Jadi orang yang jahil itu tidak usah dilayani. Kalau dia mau diajari saja. Bertengkar sama dia, berdebat itu tidak ada gunanya sama orang jahil ya. Sekarang kita masuk di simpul yang ke-12. Ya. Kata beliau, hafizahullah taala, al-ma'aqidu tsaniyah asyara, intikhabu as-suhbati salihati lahu. Ya. Simpul yang ke-12, memilih sahabat yang soleh untuknya, maksudnya untuk ilmu itu. Ya. Ini juga dari prinsip ya dalam kehidupan seorang yang berilmu, yang belajar agama, ya, dia berteman, dia memilih teman-teman yang baik.
Kalau dia ingin berhasil dalam ilmu, ya dia berteman dengan teman-teman yang baik saja. Dia hindari teman-teman yang jelek. Ya bukan berarti dia hindari secara total ya. Kadang teman yang jelek dia nasihati misalnya. Tapi bukan berarti dia ikut terus-menerus ya sama mereka ya. Dia waktunya itu kebanyakan dari aktivitasnya bersama dengan orang-orang yang apa? Yang soleh. Karena memilih teman itu merupakan hal yang darurat kata Syekh ya, yang lazim, yang harus pada diri seorang manusia. Dan orang yang mempelajari ilmu juga membutuhkan itu. Ya, tidak bisa dia belajar kalau dia tidak punya teman ya. Dia harus punya teman. Nah, dia harus punya apa? Teman yang membantunya dalam ilmu. Bersungguh-sungguh di situ ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pertemanan dalam ilmu itu ya, itu akan memberikan manfaat pada seorang ya. Sehingga dia bisa sampai pada tujuannya, mendapatkan ilmu tersebut. Adapun dalam masalah ini diterangkan di situ ya oleh Syekh Hafizahullah taala. Nah, ada hadis dari riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan dinilai dari agama temannya. Ya, siapa teman yang dia jadikan kecintaannya. Ya. Kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman, ya, bersahabat, dan bergaul. Itu dilihat ya, dipilih teman-teman yang baik, dan teman-teman yang soleh, dan dia jauhi teman-teman yang apa? Yang jelek. Karena teman itu bisa memberi pengaruh, ya, bisa memberi apa? Pengaruh kepada seorang. Nah, baik. Berikutnya beliau bawakan di situ dari perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala. Laisa ida'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadari ilaihi. Nah, bukanlah pengaruh teman duduk itu dengan perkataannya dan perbuatannya saja. Tapi kadang sekadar dia melihat itu sudah bisa memberi pengaruh. Dan kalimat teman di sini bisa bermakna teman ketika dia belajar selevel begitu ya, sama-sama. Dan juga teman di sini bisa bermakna gurunya. Bisa bermakna apa? Gurunya. Ya. Itu diterangkannya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini ada di sini ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un, ya, wa khirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin." Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa dapat ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Ya, saya akan beritakan kepadamu dengan rinciannya. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Yang kedua, wakhirsun, semangat. Yang ketiga, wajitihadun, kesungguhan. Yang keempat, wabulghatun. Bulghah ini ada bekal yang dia siapkan ya dalam belajar. Yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Dia berteman dengan gurunya. Ya. Jadi gurunya itu sekaligus temannya. Dan yang keenam, watulu zamanin. Panjangnya waktu. Itu 6 perkara dipegang ya oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, dia punya kecerdasan. Zaka. Kecerdasan itu ada 2 macam. Ada yang tabiatnya cerdas, ada yang kedua dilatih. Ya. Dipahami ya? Itu dari 2 model kecerdasan para ulama.
Ada memang dia lahir memang orang cerdas. Sekali dengar dia langsung hafal. Gitu ya. Tapi ada yang dilatih. Mungkin dulunya dia tidak cerdas tapi dia latihan. Ya, dia latih. Ya, sehingga bisa juga. Dan itu kebanyakan para ulama seperti itu. Dan yang kedua, wakhirsun. Ya, ada semangat. Ini sudah kita bahas ya. Di simpul-simpul sebelumnya. Ada semangat dalam belajar. Jangan dia malas-malas. Kapan dia malas, dia tidak akan dapat ilmu. Ada semangat. Yang ketiga, ijtihad. Ada kesungguhan. Kesungguhan itu dia kerahkan seluruh usahanya. Ya, sampai pada batas yang maksimal. Itu ijtihad namanya. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau bahasa lainnya ya. Dikerahkan semua dari kemampuannya. Kemudian yang keempat ada bulghah. Bulghah itu artinya bekal. Ketika dia belajar itu dia butuh bekal. Mungkin dari sisi harta, dia butuh misalnya buku atau pulpen atau apa saja yang dibutuhkan dalam belajar. Makanan, ya, agar dia bisa menopang dari ilmu itu. Yang kelima ini yang dibahas sekarang di sini ya, yaitu wasuhbatu ustadzin. Ya, dia bersahabat dengan ustadz, dengan gurunya. Ya. Dipahami ya? Karena guru itu memberi pengaruh kepada murid. Ya, jangan bicara atau perbuatannya ya, baru melihat saja itu bisa memberi pengaruh tadi ya. Sudah diterangkan. Bahkan ketika gurunya diam misalnya, itu bisa memberi pengaruh. Masalah kriteria guru sudah kita bahas juga ya. Di simpul-simpul sebelumnya. Dari sifat-sifat seorang guru yang diambil apa? Ilmunya. Nanti dilihat rekamannya kalau belum ikut ya. Nah. Kemudian yang keenam yaitu watulu zamanin. Ya, panjangnya waktu. Ya, ini sudah kita singgung juga di simpul-simpul sebelumnya. Ya, orang belajar itu jangan dibayangkan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lulus. Nah, ada seperti itu orang belajar agama. Ya, orang belajar sampai mati, sampai dia meninggal. Dipahami ya? Itu 6 dipegang ya kalau mau ingin sukses dalam belajar agama. Ada kecerdasan, ada semangat, ada kesungguhan, ada bekal, ya, dia punya sahabat, punya guru, dan yang keenam tadi dia punya waktu yang panjang. Nah, baik. Berikutnya Syekh situ lanjutkan ya dari pembahasan simpul yang ke-12 ini. Saya baca dari mana saja ya, karena ini waktunya sudah habis. Ya, seorang itu ketika dia pilih sahabat dalam ilmu itu, nah, hendaknya dia pilih karena lil fadilah. Ya, karena sahabat itu, karena guru itu punya keutamaan. Ya, bukan karena lil manfaah atau lil laddah. Ya, bukan karena sahabat itu atau guru itu punya manfaat atau dia hanya ingin bersenang-senang dengannya. Bukan karena itu ya. Karena seorang itu berteman, bersahabat dengan orang lain itu kan karena 3 perkara ini. Mungkin karena keutamaan orang itu, atau mungkin dia punya manfaat, atau mungkin dia punya apa? Hal yang seorang bisa bersenang-senang dengannya. Jadi kalau dia orang yang belajar, dia cari teman yang punya keutamaan. Ya. Bukan karena dia punya harta, dia bisa manfaatkan misalnya kan? Ya, dia bersenang-senang dengannya bukan karena itu. Tapi dia pilih teman karena teman ini punya keutamaan, punya kelebihan. Ya. Berikutnya beliau bawakan situ perkataan dari guru beliau, dari gurunya penulis ya, yaitu Muhammad Al-Khadir Ibnu Husain rahimahullah taala. Kata beliau, fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Ya. Kata Muhammad Al-Khadir rahimahullah taala, kata beliau, jadikanlah teman yang memiliki keutamaan. Itu tadi ya. Jadikanlah teman yang memiliki apa? Keutamaan. Karena sungguhnya kamu akan dikenal dengannya.
Jadi seorang dalam belajar itu dia tidak diam-diam saja sendiri-sendiri begitu. Tapi dia cari teman, dia cari guru. Ya, dia tidak belajar sendiri. Dipahami ya? Harus ada guru yang mengajarinya. Di akhir dari pembahasan ini beliau bawakan situ perkataan salah seorang dari imam juga, yaitu Ibnu Mani rahimahullah taala. Ya, ketika beliau memberi wasiat kepada talibul ilm, pada murid-muridnya. Kata beliau, wa yahdharu kullal hadar min mukhalatati as-sufaha'i wa ahli al-mujuni wal waqahati was-sayyi'us sum'ah wal agbiya'i wal bulada'i fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insani. Ya. Kata Muhammad Ibnu Mani rahimahullah ta'ala, seorang itu hendaknya berhati-hati ya, dengan setiap kehati-hatian dari berkumpul ya dengan as-sufaha, orang-orang bodoh misalnya, atau ahlil mujun. Ahlil mujun ini orang-orang yang punya kegilaan ya, atau sinting-sinting begitu ya. Wal waqaha, ya, wal waqaha itu yang punya reputasi yang buruk ya. Sayyi'us sum'ah, yang jelek perangainya. Agbiya, kemudian yang terakhir situ dikatakan wal bulada. Ya, bulada ini mirip tadi dengan orang yang bodoh, yang rusak akalnya. Karena berkumpul dengan mereka tadi itu merupakan sebab keharaman ya, dan kecelakaan, kesengsaraan pada manusia. Baik. Jadi itu ringkasan dari simpul yang ke-12 ya. Diterangkan di sini kepada siapa seorang dia bersahabat, berteman, dan sekaligus diterangkan di sini apa? Orang-orang yang hendaknya dijauhi dalam belajar. Ya, dengan itu akan didapatkan ilmu itu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpul yang ke-12 ini berkaitan dengan adab. Ya. Yang sudah kita bahas di simpul yang ke-10 ya. Adab seorang kepada temannya begitu. Jadi adab seorang pada temannya, dia cari teman duduk yang baik. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Kata Nabi SAW, innama mathalu jalisi sholih wa jalisi su' kahamilan misik wa nafikhil kir. Semuanya permisalan teman duduk yang baik itu ya, dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan peniup api. Ya. Penjual minyak wangi, maklumi kan? Mungkin kita bisa beli minyak wanginya, mungkin kita akan dikasih, atau mungkin kita dapatkan bau yang wangi di sekitarnya. Kalau peniup api, ya mungkin kita akan terbakar kalau kita dekat-dekat, atau yang kedua mungkin kita dapati di situ hawa yang panas. Ya, itu teman duduk yang jelek. Akhirnya dari ringkasan simpul yang ke-12. Insyaallah cukup ya. Jika ada kurang mau dimaafkan. Insyaallah berikutnya kita akan sambung simpul yang ke-13. Nah, kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.